Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi di program studi DKV FDSK Universitas Mercu Buana. Khususnya yang saat ini yang akan kita bahas secara spesifik yaitu materi mata kuliah Motion Graphics. Perkenalkan, saya Asari Amri, saya dosen juga praktisi desain komunikasi visual. Selama semester genap nanti 2020-2021 kita akan saling berdiskusi dan berbagi wawasan baik dari saya atau informasi dari kalian yang benar-benar saya belum tahu gitu ya. Sebelum saya mulai, agar saya bisa terus bersemangat dalam membuat materi perkuliahan DKV kaitannya dengan motion graphic, dukung channel ini dengan memberi subscribe, memberi like bila kalian memang suka banget materinya, dan kalau kalian merasa bahwa konten ini masih jauh dari targetnya, silahkan dislike saja dan sertakan kritik sarannya seperti apa. Jangan lupa follow Instagram saya @ashariamri agar kita bisa berkomunikasi sebagai teman. So, pertemuan ke-1 mata kuliah motion graphic kita mulai. Mari kita bahas. Mari kita lanjutkan. Untuk pertemuan pertama mata kuliah motion graphic, terlebih dahulu saya akan coba sampaikan dulu sub CPMK-nya agar kita betul-betul pada jalur capaian pembelajaran di silabusnya. Kita coba baca sama-sama kaitannya dengan sub CPMK-nya, capaian pembelajarannya. Mahasiswa diharapkan mampu ya menjelaskan terminologi, sejarah, pengertian, keuntungan dan penggunaan motion graphic, dan mampu menjabarkan prinsip dasar animasi serta 5 poin utama pada motion graphics. Mahasiswa mengenal tampilan dasar Adobe After Effects, software sebagai software ya, serta memahami kegunaan dan fungsi semua tools yang ada. Capaian pembelajarannya ini mungkin nanti bisa dicapai di beberapa pertemuan ya, tapi kaitannya dengan ini. Kemudian untuk materi pada pertemuan pertama ada 4 yang hendak saya sampaikan. Yang pertama adalah motion graphic terminologi dulu karena kaitannya dengan capaian pembelajarannya. Yang kedua, saya lebih banyak menceritakan tentang sejarah motion graphic dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga, menjelaskan nih benefit atau pengertian dan keuntungan motion graphic itu sendiri dibanding dengan karya-karya lain mungkin ya. 4. Penggunaan motion graphic atau cara penggunaan motion graphic itu seperti apa. Baik, mari kita lanjutkan di slide pembahasan kedua. Sebelum kita masuk kepada materi perkuliahan, kita coba dulu bersepakat ya terkait dengan aktivitas perkuliahan kita. Jadi saya coba menyampaikan tata tertib perkuliahan untuk mata kuliah motion graphic. Yang pertama, perkuliahan akan berlangsung pada pukul 13.15 sampai dengan 15.45 sebagaimana yang sudah dijadwalkan. Yang kedua, mahasiswa diharapkan login ya di pos.mercubuana.ac.id pada pukul 13.15. Lalu yang ketiga, mahasiswa dapat mempelajari uraian tujuan bahkan perkuliahan terlebih dahulu mulai pukul 13.15 hingga 14.15. Jadi kurang lebih selama 30 menit sebelum video paparan atau praktik ini disajikan. Jadi teman-teman diminta untuk mempelajari dulu bahan perkuliahannya yang tersedia di pos ya, supaya bisa nanti diskusinya bisa terjadi dengan baik. Lalu yang keempat, materi perkuliahan melalui video akan dibuka pada pukul 14.15 setelah teman-teman sudah membaca bahan perkuliahannya. Dan materi perkuliahan video itu saya share via YouTube channel dari link yang sudah tersedia pada pos. Yang kelima, harap menanggapi ya. Jadi saya betul-betul banget ingin melihat ya teman-teman berkomentar, merespon terkait dengan perkuliahan ataupun hal-hal yang ingin kalian tanyakan. Nah, nanti saya sediakan forum mata kuliah di pos.mercubuana.ac.id. Silahkan tanggapan dapat berupa pertanyaan atas materi yang sudah dipaparkan lewat video. Kemudian kalian bisa menyampaikan kepada saya kritik dan saran seperti apa. Lalu silahkan juga bila mana kalian ingin memberikan apresiasi terhadap materi perkuliahan, silahkan saja ditanggapi. Yang keenam, harap menyelesaikan kasus perkuliahan bila ada pada beberapa pertemuan seperti kuis
upload tugas, dan ujian via pos.mercubuana.ac.id. Jadi mohon dicek betul-betul di pos, nanti ada tujuan pembelajaran, ada materi, apakah ada kuis, apakah ada tugas yang harus kalian upload. Jadi mohon dicek lagi ya sebelum kalian meninggalkan pos. Jadi supaya memastikan betul-betul apa yang sudah disajikan, materi perkuliahan, ada tugas, bisa langsung direspon gitu ya. Terlebih dahulu saya mau coba melist apa saja yang akan kita bahas terkait dengan pengenalan motion graphic tadi ya. Jadi ada 4 di ulasan pertama. Jadi hari ini saya mau coba bahas pengenalan motion graphic dari sisi terminologi, kemudian sejarah. Jadi di pertemuan pertama ini saya akan lebih banyak menerangkan secara textbook sebetulnya dari berbagai sumber, dan mudah-mudahan rangkuman ini bisa memberikan pijakan pertama kalian bila mana kalian ingin mencari tahu lebih dalam terkait dengan sejarah motion graphic itu sendiri. Yang ketiga, ada poin-poin yang harus kita ketahui bersama bahwa motion graphic itu keuntungannya banyak banget, apalagi di era digital sekarang. Yang keempat, kita bahas software motion graphic, fokus software yang akan kita latih selama 1 semester ke depan. Yang terakhir, bagaimana cara membuat proses karya motion graphic, atau tips atau beberapa langkah yang harus kita lakukan sebelum kita memulai pembuatan karya motion graphic itu sendiri. Baik, di slide berikutnya kita bahas terkait dengan terminologi motion graphic ya. Kita zoom dulu teman-teman. Jadi motion graphic itu bila diterjemahkan adalah grafik gerak, atau mungkin juga bisa didekati dengan grafik bergerak ya. Grafik yang menggunakan teknologi untuk menciptakan ilusi gerak ya, transformasi perubahan bentuk atau rotasi untuk mengkomunikasikan pesan melalui video dan audio storytelling ya. Jadi ada sisi cerita yang hendak disampaikan, terutama kaitannya juga dengan GIF dari karya sebelah kiri ini ya, karya by Aaron Mendel. Saya akan lebih banyak menampilkan GIF nanti karena selain sampel motion graphicnya juga tersedia dengan dalam kapasitas yang sangat rendah, tapi juga tetap bisa dinikmati daripada saya nanti mencantumkan video yang kapasitasnya besar banget tapi tidak imbang dengan apa yang nanti kita bahas. Jadi paling tidak ini bisa memberikan sampelnya. Jadi karya-karya GIF nanti akan banyak sekali saya ambil dari para seniman desainer di gipi.com ya. Yang slide yang berikutnya adalah masih kaitannya dengan terminologi motion graphic. Jadi grafik gerak ya, atau grafik bergerak mencakup hal-hal seperti apa saja. Jadi yang pertama adalah film ya. Jadi motion graphic sudah betul-betul sudah masuk ke banyak dimensi karya digital ya. Salah satunya adalah film, kemudian ada video klip mungkin ya, musik, kemudian lirik video, macam-macam ya. Kemudian teks animasi ya, kinetic typography, dan animasi berbasis web. Ini sudah banyak banget. Kini bidang tersebut telah berkembang dengan cepat sebagai akibat langsung dari peningkatan teknologi. Bidang yang dimaksud adalah motion graphic ini sendiri. Jadi motion graphic betul-betul cepat banget perkembangannya seiring dengan peningkatan teknologi ya. Smartphone, kemudian internet menjadi kebutuhan yang jadi kebutuhan dasar ya bagi orang ya. Mungkin saya melihatnya begitu ya. Jadi sudah betul-betul dirasakan manfaatnya ya. Jadi akses video betul-betul bisa lebih menarik dibanding yang statis gitu ya. Apa buktinya? Nanti kita coba bahas di benefit motion graphic ya. Baik, kita mundur nih ya. Saya akan lebih banyak mengulas secara tekstual karena kaitannya dengan sejarah, dan saya mungkin perlu waktu cukup banyak untuk bisa menemukan arsip foto, arsip karya yang bisa menghubungkan dengan cerita terkait dengan sejarah dari motion graphic itu sendiri. Sebelum kita mengenal Adobe After Effects saat ini, atau yang familiar dengan software
motion graphic lainnya, kita mencoba mundur dulu nih di tahun 1800-an ya. Jadi 1800-an itu ada pernyataan bahwa grafik bergerak, ya motion graphic itu diperkirakan sudah dilakukan pada media flipbook presentasi atau karya yang kita buat di ujung pada sebuah buku biasanya. Nah, atau di sebelah kanan yang juga kita bisa lihat ada satu ilustrasi juga nih pada setiap tepi buku ya, pada kertas nih. Jadi dia membentuk satu gambar ya. Berikutnya pada tahun 1960 ya, jadi ada tokoh bernama John Whitney, father of motion graphics. Salah satu penggunaan pertama istilah grafik gerak atau motion graphic dilakukan oleh tokoh animator yaitu John Whitney yang ikut mendirikan motion graphic. Apa yang membuat beliau itu menjadi father of motion graphic? Karena selain banyak sekali karya-karya yang muncul, terutama yang kaitannya dengan animasi pada judul film dan televisi. Juga banyak sekali karya digital abstrak yang saat ini kalian kalau browsing saja itu karya-karyanya di era-era televisi kuat sekali. Kembali ke tahun 1800-an ya. Kembali ke tahun 1800-an, perangkat animasi awal seperti buku lipat dibuat untuk menghasilkan gerakan melalui gambar berurutan. Tetapi animasi benar-benar tidak bisa lepas sampai dimulainya sebuah dunia perfilman sinematografi ya. Meskipun tidak ada pencetus dalam grafik gerak, motion graphic, ada banyak orang yang dianggap pelopor di bidang ini. Seperti kalian bisa browsing nanti kaitannya dengan beberapa tiga tokoh ini sebagai referensi juga sebagai rujukan kita membuat karya ya, seperti Saul Bass, Pablo Ferro, dan John Whitney untuk beberapa nama. Dan saya sertakan figur potret dari foto tokoh-tokoh tersebut. Nah ini kalau kita lihat motion graphic di era televisi pada masa itu kira-kira munculnya adalah seperti ini, juga karena didukung ya pada tahun 1993 Adobe After Effects itu rilis pertama kali ya. Saya lanjutkan, industri grafik gerak ya, pasca tadi tokoh-tokoh tersebut memberikan inspirasi bagi banyak sekali inovasi kemudian kreasi dengan motion graphic, maka secara masif karya motion grafiknya jadi banyak. Juga didukung ya, industri grafik atau motion graphic bisa dibilang salah satu bentuk seni yang paling dicari pada saat ini ya, abad 21. Terutama bagi seorang desainer grafis gerak ya, desainer motion graphic yang terlatih dalam desain grafis tradisional, manual maksudnya, atau berasal dari latar belakang film atau animasi. Kedua, pengetahuan tentang warna, tipografi, citra, dan suara sangat penting untuk menjadi seorang seniman motion graphic ya, atau desainer motion graphic yang berpengetahuan luas serta mempelajari program perangkat lunak yang diperlukan. Seiring dengan peningkatan teknologi, industri motion graphic terus berkembang sebelum komputer tersedia secara luas. Gambar bergerak mahal dan memakan waktu dengan meningkatnya ketersediaan perangkat lunak grafik gerak yang ramah bagi penggunanya. Hal ini menjadi telah berubah. Jadi betul-betul sekarang motion graphic betul-betul sudah menjadi kebutuhan, bahkan di beberapa aplikasi berbasis video ya, sosial berbasis video seperti TikTok, motion graphic banyak sekali. Ada begitu banyak alat yang tersedia untuk para desainer motion graphic, seniman motion graphic. Salah satu program terkemuka yang digunakan oleh desainer grafis gerak adalah Adobe After Effects. Ini cukup populer, sangat populer yang memungkinkan pengguna membuat dan memodifikasi grafik dari waktu ke waktu. Adobe Flash atau Animate digunakan secara luas untuk membuat desain gerakan pada sebuah website ya. Dulu Adobe Flash, mungkin dulu ada Macromedia Flash ya, kemudian masuk ke Adobe Flash ya, berubah nama, berubah brandnya. Kemudian kalau tidak salah sekarang terakhir saya melihat adalah Adobe Animate ya.
Kemudian yang ketiga, program perangkat lunak 3D seperti Maxon Cinema 4D memiliki alat gerak yang bisa terintegrasi dan bekerja dengan baik, bukan dengan Adobe After Effects maupun Photoshop ya. Yang keempat, beberapa program lain 3D juga mendukung kerja atau memperkaya karya desain dari motion graphic itu sendiri. Simpulannya adalah dengan peningkatan teknologi, terutama internet, industri grafik gerak telah berubah secara drastis ya. Pembuatan, distribusi, dan pengiriman konten sangat berbeda sekarang karena desainer dapat bekerja dari mana saja, kapan saja, dan masih memenuhi tenggat waktu dengan menggunakan koneksi internet. Baik, mari kita lanjutkan. Berikut ini adalah jenis penerapan motion graphic. Jadi kalau kalian membuat motion graphic, bisa saja kalian membuat sebuah karya, misal karya infografis di mana memaparkan banyak sekali data-data angka atau data persentase yang memang dari sekian jumlah data statistik kalian bisa sajikan dalam bentuk yang lebih dinamis ya, dengan menggunakan infografik dengan dukungan teknik motion graphic. Lalu ada kinetic typography, ini adalah salah satu contoh kinetic typography. Mungkin ada banyak sekali ya. Saya belum mencari yang di GIF tuh banyak banget apa enggak. Kalau kalian browsing di YouTube mungkin akan banyak sekali kinetic typography. Kemudian motion graphic juga kalian pasti bisa lakukan ketika kalian mau membuat games atau bermain games ya. Kemudian kalian bisa membuat motion graphic untuk menerapkan bumper ya, atau logo opener saya menyebutnya biasanya. Nah, ini adalah beberapa saja dari pekerjaan motion graphic yang dikaitkan dengan beberapa karya desain juga ya. Jadi betul-betul motion graphic dari awal muncul itu mendukung munculnya beberapa karya-karya baru. Nah, apa saja sih keuntungan kegunaan motion graphic ya? Ini yang pertama saya harus bacakan karena pertemuan pertama ini betul-betul tekstual sekali. Yang pertama, mampu meningkatkan pengenalan merek ya pemirsa dengan mudah memahami gambar, ide, dan statistik yang kompleks jika disajikan dalam istilah yang sederhana dan dengan cara yang menarik ya. Orang-orang betul-betul mempertahankan 95% pesan saat mereka menontonnya dalam video dibandingkan dengan 10% saat membacanya pada sebuah teks ya, atau statis ya. Jadi dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa saat ini orang-orang responnya lebih cepat ketika melihat pesan yang berupa tayangan video atau audio, maksudnya audio visual tentunya. Yang kedua, konten merek dapat dibagikan di seluruh jejaring sosial. Kemudian orang-orang bisa berbagi video pada sosial media itu 1200% lebih banyak daripada ketika menggabungkan teks sederhana dan gambar statis. Jadi share video akan jauh lebih banyak dibanding share teks ya. Mari kita lanjutkan. Di poin yang ketiga, kita ambil to the point-nya saja, bahwa motion graphic itu mampu mendorong orang untuk mudah memberikan respon ya, untuk berkomentar dan mendiskusikan kontennya. 85% konsumen sangat ingin melihat lebih banyak video bermerek ya, tampilan video-video produknya ya. Yang ketiga ya, sebuah situs web 53 kali lebih mungkin untuk ditampilkan di halaman pertama Google mesin penelusuran jika menyertakan motion graphic ya. Mungkin sudah banyak sekarang iklan berbasis pop-up ya, yang bergerak yang muncul di beberapa halaman website ya. Kita lanjutkan. Yang kelima yang sudah saya bold ya, konten animasi mendorong 300% lebih banyak lalu lintas ya. Traffic menghasilkan lebih banyak kemajuan dibanding yang konten statis ya. Yang keenam, orang-orang menghabiskan waktu sekitar 2,6 kali lebih banyak untuk menjelajahi halaman dengan video daripada tanpa video. Seperti yang diperkirakan, video diharapkan mencapai 82% lalu lintas internet pada tahun 2021. Pada tahun sekarang ya. Betul banget ya. Jadi kalian pasti cari tahu semuanya itu kalau
kalau ada video atau penjelasannya lewat video tuh jadi lebih mudah memberikan daya tarik ya, jadi pengen nonton gitu. Yang sebelum ke slide terakhir ya, jadi nanti software motion graphic yang akan kita latih selama 1 semester adalah kita menggunakan Adobe After Effects. Jadi silahkan kalian mulai mempersiapkan ya perangkat lunak software dari After Effects ke komputer kalian masing-masing. Mari kita lanjutkan. Tahap terakhir adalah proses desain motion graphic ya. Apa yang pertama harus kita lakukan sebelum kita membuat karya motion graphic? Dan tips ini saya dapat dari sumber milanote.com ya. Pertama yang harus kita persiapkan adalah cari tahu sebanyak mungkin referensi yang kita butuhkan untuk menetapkan arah visual yang ingin kita ciptakan seperti apa. Atau kita bisa mempersiapkan mood board dari karya-karya yang ingin kita jadikan sebagai referensi kuat untuk membuat karya kita. Penjelasannya adalah untuk menentukan gaya visual kalian, mulai untuk mengumpulkan kolase gambar, video, warna, dan font yang akan menentukan arah kalian. Ini kira-kira Milanote ini memberikan contoh. Dia sedang membuat motion graphic, dia mengumpulkan beberapa referensi untuk meningkatkan arah visualnya seperti apa. Lalu yang kedua, mulailah untuk menggunakan gaya atau style pada style frames ya, dimaksudkan untuk menyampaikan tampilan akhir sebuah animasi kepada orang tertentu ya, klien atau tim, sehingga semua orang mengetahui arah visual kita. Karena akan sulit untuk mengubahnya nanti kalau kita keliru menempatkan arah gayanya. Nah, ini stylenya kita bisa lihat di sini dari warna bermain di 4 warna ya, ada merah, biru, hitam. Kemudian dominasi warnanya akan bermain seperti ini, termasuk salah satu pilihan gaya yang ditetapkan. Kemudian style yang dimainkan ikon, kemudian icon, terus kemudian mungkin musik dan lain sebagainya ya. Jadi font juga sama ya. Jadi betul-betul tetapkan frame stylenya seperti apa, gaya visual yang ingin kalian buat seperti apa. Lalu yang ketiga, buatlah storyboard setelah kalian sudah punya cerita yang akan kalian bangun seperti apa. Storyboard adalah bagian penting dari proses motion graphic. Disinilah kalian mulai benar-benar menyampaikan narasi visual hingga bagian akhir ya, menyusun gagasan untuk memilih sudut ya, bidikan, komposisi, dan gerakan. Pada tahap ini akan menunjukkan kepada kita jalan menuju produksi karya motion graphic. Nah, barulah kita membuat produksi animasi di motion graphic. Pada langkah ini kita akan melihat bagaimana setiap tahap proses praproduksi, baik itu dari pemilihan tadi referensi mood board, kemudian memilih gaya visualnya nanti seperti apa, dan kita sudah memutuskan atau membuat storyboard. Jadi semuanya bersatu untuk memandu di animasi kita. Jadi tentu nanti kita akan melakukannya pada sebuah software Adobe After Effects. So teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Mohon maaf ya, karena pada pertemuan pertama ini lebih banyak mengulas tentang sejarah dan kaitannya dengan perlunya motion graphic saat ini tuh apa. Tadi saya sudah bahas tentang benefitnya apa saja. Kalian sudah tahu beberapa tokoh pencetusnya siapa yang menjadi inspirasi untuk kita semua. Kalian bisa pelajari lebih lanjut. Kemudian kalian bisa mulai untuk paling tidak kalau memang baru pertama kali untuk mengenal Adobe After Effects, kalian bisa memulai mencoba beberapa tools-tools dasar saja dulu, karena nanti kita akan mulainya ke arah sana. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Silahkan berikan komentar nanti di forum ataupun di via YouTube ini, kalau memang ada beberapa hal yang mesti saya perbaiki ataupun yang mesti nanti saya tambahkan di video pada pertemuan kedua. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Salam.